Chapter 275. Ikut aku aja. Sesaat sebelum sang kurir mengantar makanan yang sudah diganti. Aduh iya, maaf banget ya. Aku bener-bener gak sengaja tadi. Ini aja deh, aku ganti ya makanannya. Bener ya hidup itu. Kalau ketemu sama orang yang sering jual diri, pasti sial. Aku udah ngerasa gak enak banget pas aku ngambil orderan tadi itu. Lagi-lagi ke tempat mereka. Dan lihat sekarang, pagi-pagi aku udah apes. Kalau sang kurir yang memang udah tahu dan sering sekali mengantar ke sana, walaupun tidak tiap hari, tapi beberapa kali sudah membuat dirinya enak bolak-balik apartemen Reiko. Ganti doang sih gampang mbak, sentaknya. Tapi ini yang punya makanan mau nggak nunggu? Yang pasti saya ini kena masalah. Aku kenal suaramu, Aida menimpali. Ya sabar dikit lah, ini nggak sengaja. Maaf ya, tapi aku beneran ganti kok. Aida bicara lagi. Meski dia tidak melihat wajah sang kurir, tapi Aida memang mudah menghafal suara. Wah, berarti nanti aku harus ngomongnya agak dibedain kalau ketemu sama orang yang ada di apartemennya itu. Karena aku gak mau, aku jadi kurir dia bawa-bawa nama keluarga Prayoga. Ucapan Aida mengingatkan Didi untuk berhati-hati sambil dia mendengarkan saran Aida. Ini aja deh, kamu foto aku sama foto makanannya. Nanti kamu bisa tunjukin ke orang yang pesan makanan ini. Mbaknya yakin foto yang saya kirim ke mereka? Jelas saja, Aida mengangguk karena memang ini ada kesalahannya dan dia bukannya harus bertanggung jawab dan dia tidak berprasangka apapun. Mau tahu dulu nggak? Saya nggak usah lah. Aku udah nggak perlu tahu berapa harganya. Pokoknya kamu lakuin aja apa yang tadi aku bilang. Yang pasti aku akan tanggung jawab kok. Berapa harga makanannya? Kamu bilang aja. Maksud Didi, dia pengen bertanya pada Aida. Apa mau tahu dulu dia mau kirim makanannya itu kemana? Tapi sudah dipotong duluan. Ya udah, kalau gitu saya foto dulu. Saya kirim ya mbak ke pelanggannya. Serah lo deh. Pokoknya tadi udah ditawarin, malah disentak. Protes Didi sambil dia mau ambil foto, tak peduli lagi dengan yang lainnya. Cepetan ya. Aida tak mau lama-lama karena dia tidak bisa berlama-lama juga. Ada beberapa hal yang harus dihindarinya dan memang dia harus cepat pergi sebelum dikejar. Iya mbak. Setelah mengambil foto Aida dan juga foto makanannya, Didi memang tipikal pria cuek, langsung mengirimnya. Kadang memang ada kurir yang mengantar ke satu tempat berkali-kali, dan hal itu sering terjadi. Ini karena dia berada di dekat lokasi tersebut dan memang sangat aktif sekali bekerja. Jelas saja pelanggannya ya orang-orang daerah sana, dan orang yang memesan Didi juga tak peduli, yang penting masuk dan kerja saja. Sudah difoto kan? Sudah. Mbaknya mau nunggu dulu di sini atau mbak mau pergi dan kasih uangnya ke saya? Iya, aku mau nunggu lah. Enggak, maksudku aku mau pergilah. Aida ingin membayarnya. Sebentar, aku ambil uangnya dulu. Dia tidak pernah pakai uang di tempat Reiko. Jadi ada beberapa lembar uang yang memang dimilikinya tidak pernah terpakai. Makanya Aida tidak perlu ke ATM dulu sekarang. Dia segera mungkin mencari di dompetnya. Namun belum juga Aida mengeluarkan uangnya dari tas. Hei Aida, kebenaran ketemu di sini. Pas deh nih. Sapa seseorang yang membuat Aida menengok ke sumber suara bertepatan dengan itu kan Dimas, temannya Raditya Prayoga. Dia ngenalin aku nggak ya? Tapi untung aku pakai masker sih. Aku cuma ketemu dia beberapa kali doang. Itu juga pasti kembar lahir, bisik Didi. Seseorang yang masih pakai jaket tanda dirinya adalah seorang kurir. Loh, Mas Dimas? Mas? Dia manggilnya Mas, bukan Bapak. Dia ini siapanya Dimas memang. Pikiran Didi pun sudah kemana-mana karena dia mendengar sapaan Aida pada Dimas. Iya dong sayang, siapa lagi kalau bukan aku? Yang paling tampan kan cuma Masmu Dimas ini. Yaks, aku tahu. Jelasnya sekarang sudah. Dasar wanita murahan. Jadi ini alasan dia keluar pagi-pagi, mau jalan sama pacarnya. Hati Didi memaki jijik. Benar tebakanku. Aku tahu kalau orang itu suka celap-celup. Jadi wanita ini juga lubangnya celup-celup. Didi sudah lama sekali menjadi kurir. Dia juga kadang menerima pekerjaan lain. Bukan hanya antar makanan, antar paket, antar belanjaan, juga antar orang. Mengantarkan seorang dari satu tempat ke tempat lain seperti ojek pada umumnya. Salah satu cewek yang pernah jalan sama dia itu kan artis. Aku pernah lihat kok waktu aku jadi stuntman.
Buaya darat. Dan kerjanya itu nggak pagi, nggak malam. Banyak tempat yang sudah didatanginya. Dan banyak sekali yang sudah dibawa olehnya. Termasuk dia juga pernah mengantarkan wanita yang ingin disewa oleh Dimas. Didi juga pernah melihat saat dirinya bekerja di film, sama seperti yang dilakukan oleh Dewa dulu. Dia memang banyak belajar dari Dewa, dan memang panutannya itu adalah Dewa. Didi ini sangat nurut sekali pada Dewa. Saat Nada tinggal sama Dewa, Didi juga yang menyembunyikan pakaian-pakaian Nada supaya bisa dibawa oleh Dewa. Meski setelah itu dia kena marah oleh ayahnya Padri. Jadi sekarang seleranya ganti ke pembantu, bukan artis lagi. Dia tahu kebiasaan Dimas main perempuan, makanya sudah semakin buruklah apa yang ada di benaknya tentang seorang wanita yang sedang disapa oleh Dimas. Hehehe, apalagi melihat Aida yang kikuk dengan sapaan Dimas tadi. Lagi ngapain di sini manis? Dan suara itu juga didengar oleh Didi, makin pening kepalanya. Mas Dimas ngapain? Oh, sebenarnya aku nggak ada niat kesini sih. Nggak niat, cuman pengen nyilup doang. Didi menggerutu di hatinya. Nggak ada niat kesini, tapi pagi-pagi kesininya. Hehehe, cuma mau mastiin keadaan kamu nggak apa-apa. Gombal. Jadi pembantu ini bukan hanya tidur dengan majikannya, tapi dia juga tidur dengan Dimas. Berapa banyak laki-laki yang sudah ditiduri olehnya. Apa Raditya juga tidur sama dia? Mudah-mudahan biar Kak Nada balik sama orang yang benar, dan satu-satu yang paling benar cuma Kak Dewa. Bisa kata Didi makin kesal. Dia juga melihat handphonenya, belum ada respons pelanggannya. Ya, pesan yang dikirimkannya itu baru direspons 15 menit kemudian, dan ini baru 5 menit. Tentu saja tidak ada yang mengirimnya pesan. Tapi Didi juga sudah malas melihat orang di hadapannya. Mbak, misi mbak, ini gimana nasibnya? Didi tak peduli, lagi pula dia merasa dia tidak akan dikenali. Makanya dia langsung menyapa lagi, to the point. Oh iya, maaf ya, maaf. Aida tersenyum malu-malu. Dia tadi terdistraksi oleh Dimas, dan kini sudah kembali lagi merogoh tas yang ada di balik kerudungnya. Ada apa sih? Dimas mendekat dan berdiri di samping Aida. Iya, gak apa-apa Mas Dimas. Mau dirangkul oleh laki-laki ini, pura-pura menjauh karena ada aku. Menjijikkan. Dimas itu kan sudah biasa banget kalau dengan perempuan. Dia main rangkul aja, dan Aida tadi sempat dirangkulnya. Hanya saja, Aida yang tak nyaman pun menghindar 2 langkah dan menundukkan kepalanya sambil tersenyum malu-malu, antara tak enak hati juga tak enak. Karena dia bukan apa-apanya Dimas. Aida risih kalau harus dirangkul. Ini pula yang membuat Didi sedikit lagi berbisik dalam hatinya, merendahkan seorang wanita yang ada di samping Dimas itu dan berpikir sesuatu berdasarkan apa yang dilihat olehnya saja. Oh, ini loh mas, tadi itu saya keluar dari dalam liftnya buru-buru. Nah, terus saya nggak sengaja nyenggol masnya ini yang bawa makanan. Maksud saya bawa makanan orang dan jatuh, rusak makanannya. Oh, ya Dimas paham, dia pun juga sudah memikirkan ini karena Aida ingin mengeluarkan uang. Berapa harganya? 320.000, sama sekalian parkirnya ya mbak, ucap Didi tanpa menunjukkan siapa yang beli, hanya menunjukkan total harganya saja. Sebentar ya mas, Aida tak banyak curiga dan sudah membuka dompetnya. Udah gak usah Aida, mas aja yang bayar. Dimas menahan tangan Aida. Iyalah, kok juga ngeluarin dompet, paling pura-pura supaya dia ngebayarin juga. Terima aja sih, orang bayarannya balik juga paling badanmu sendiri kan, buat celap-celup. Kamu Fred, ngapain gue jadi mikirin kotoran gini soal mereka? Anjay, bisik hati Didi yang sebenarnya sudah malas dengan adegan di depannya karena dia sudah memikirkan sesuatu yang lain. Gak apa-apa mas Dimas, gak usah dibayarin. Ini memang salah saya kok. Aida benar-benar menolak bukan pura-pura. Kalau perlu bayarin lebih banyak dan sisanya buat aku saweran malam minggu. Tapi Didi sudah berpikir sesuatu yang lain dalam hatinya. Entah kenapa dia gemas sekali selalu nyeletuk dalam sanubarinya. Apa cara Kak Nada dapetin suaminya sekarang pakai cara kayak gini, pura-pura jadi wanita polos? Tahun 2023 mana ada lagi perempuan polos? Wanita seperti itu memang wanita yang tidak disukai oleh Didi. Menurutnya, wanita adalah makhluk yang penuh kepura-puraan. Makanya terus-terusan dia ngedumel. Oke, aku akuin dia cantik. Makanya dia bisa berbuat kayak gini. Dan mukanya polos sama kayak Kak Nada. Makanya dia berusaha untuk mendekati orang kaya dengan menjual dirinya. Didi memang kesal dengan orang kaya. Jadi dia mengambil kesimpulan mudah saja begitu. Apalagi ada Dimas yang dia tahu track recordnya. Makanya sekarang, tolong cepet ya mbak, soalnya saya harus belanja lagi. Belum lagi nanti parkirnya penuh. Belum lagi saya harus antri dengan orang-orang yang juga ngorder makanan yang sama. Ini udah rugi banyak saya. Padahal harusnya banyak orderan yang bisa saya ambil karena ini waktunya sarapan pagi.
Lalu Didi agak emosi. Hei, jangan terlalu galak-galak. Sabar aja, sebentar nih aku yang bayar. Mas Dimas, saya juga punya uang kok. Iya aku tahu kamu punya uang. Udah, tapi biar aku aja. Dimas mengambil uang dari dompetnya dan menyerahkan pada seseorang di hadapannya tanpa menghitung. Kebanyakan nih om, harganya cuma 320.000, tapi dikasih ke saya 1.200.000. Ganti ongkos bensinmu bolak-balik, ganti waktumu yang harus ngehandle pekerjaan lain. Jadi harus ngehandle pekerjaan ini. Dan supaya kamu semangat pagi-pagi kerjanya ya. Gak usah marah-marah terus, jauh rezeki. Jauh rezeki, hahaha. Terserah kalian lah, yang penting aku dapat duitnya. Ya udah selesai urusannya kan Aida? Kamu mau kemana? Selesai beri uang, Dimas langsung menatap Aida dan bicara begini, dan jelas buat Didi menghempaskan napas pelan. Halah, andai bosmu tahu, ya majikanmu tahu, kau juga main dengan laki lain. Gimana pendapatnya? Betapa menjijikkannya lubang milikmu, bekas rame-rame. Cih, bisik hati Didi yang malas untuk mengatakan terima kasih atau apapun. Dia memilih kabur begitu saja. Yang penting dia sudah dibayar dan dia tinggal membeli makanan itu lagi. Oh, saya mau kemana ya? Aida malah kikuk, kebingungan sendiri di saat Dimas meringis pelan. Ya udah, kalau kamu belum ada acara dan belum tahu mau pergi kemana, ikut aku dulu yuk. Sebentar Mas Dimas, apalagi kamu mau ke atas? Tapi Aida mengelengkan kepalanya lagi ditanya begini. Ya udah, ikut aku aja, gak perlu takut sama aku, bujuk Dimas. Kataku juga, aku sangat menghormati Farhan dan Mutia. Jadi aku gak akan melakukan sesuatu yang buruk padamu. Ayo,